menduduki peringkat kelima genosida terkejam di dunia, tahun 0, yaitu Reset Back the Country. Melainkan kelompok petani yang berjuang melawan. Mungkin kalian udah gak asing lagi sama yang namanya genosida. Menurut KBBI, genosida adalah pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Itulah yang terjadi di negara tetangga kita, Kamboja, pada tahun 1975 sampai 1979 yang menelan korban hingga 2 juta jiwa dan menduduki peringkat kelima genosida terkejam di dunia. Bayangin, 2 juta jiwa hanya dalam waktu 4 tahun. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Kamboja kala itu? Kekejaman ini dimulai pada April 1975 saat Khmer Merah merebut kekuasaan di ibu kota Phnom Penh, mengakhiri perang saudara Kamboja. Khmer Merah sendiri adalah sebuah nama yang tertuju kepada anggota Partai Komunis di Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot. Perlu diketahui, Pol Pot ini juga sangat mengidolakan Mao Zedong, diktator Cina yang sangat gila. Ini kalau nggak salah pernah gue bahas di video short gue. Partai ini bersekutu dengan Tiongkok, Korea Utara, Rumania, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Ketika berkuasa, rezim baru ini berusaha menciptakan masyarakat agraris yang sepenuhnya egaliter dengan menghapuskan segala bentuk kemajuan dan modernitas. Pol Pot menyebut dimulainya segala kekejaman ini dengan tahun 0, yaitu Reset Back the Country. Genosida yang dilancarkan oleh rezim ini sangatlah kejam dan sistematis. Demi melancarkan reformasi pertanian dan sebuah kolektivitas, Khmer Merah memulai dengan mengusir para penduduk kota. Mereka dipaksa untuk pindah ke desa dan bekerja pada lahan-lahan yang dikelola oleh pemerintah dengan kejam dan tanpa lelah. Kondisi kem-kem kerja paksa penuh dengan penderitaan dan kekurangan makanan. Banyak warga yang tewas karena kelaparan, penyakit, dan kelelahan. Kekejaman berlanjut ketika Khmer Merah mengelompokkan orang berdasarkan latar belakang etnis, agama, dan kelas sosial. Orang-orang yang dianggap terkait dengan rezim sebelumnya atau memiliki hubungan dengan dunia luar dianggap sebagai musuh dan seringkali dibunuh. Pembersihan etnis dan pembunuhan massal ini melibatkan kelompok-kelompok tertentu seperti etnis Cham, Vietnam, dan kelompok minoritas lainnya. Selama masa pemerintahan Khmer Merah, bisa dipastikan rakyat Kamboja menghadapi kondisi kehidupan yang sangat sulit, kelaparan massal, kerja paksa di ladang-ladang kolektif, serta penganiayaan dan eksekusi yang sistematis. Selain itu, pemusnahan budaya dan agama juga menjadi ciri khas rezim ini. Dengan banyaknya kuil dan situs bersejarah dihancurkan, Muslim Kamboja dipaksa untuk makan daging babi, buku-buku dibakar, dan segala jejak intelektualitas dihapus. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak hanya buku, bahkan Khmer juga menargetkan penduduk kota yang memakai kacamata, mengerti bahasa asing, atau menunjukkan tanda-tanda kecerdasan. Mereka dianggap sebagai ancaman terhadap revolusi agraris, dan ribuan orang-orang dengan kacamata pun dieksekusi. Goblok banget. Namun yang mengejutkan adalah bahwa sebagian besar pemimpin Khmer Merah bukanlah intelektual, melainkan kelompok petani yang berjuang melalui jalur revolusioner. Mereka berambisi untuk menghapus semua unsur modernitas dan membentuk Kamboja baru sesuai dengan ideologi radikal mereka. Karena invasi dari Vietnam, pemerintah Khmer Merah akhirnya digulingkan pada tahun 1979. Rezim-rezim mundur ke wilayah-wilayah terpencil di negara itu. Meski mereka tetap aktif, namun lama-kelamaan secara bertahap berkurang dan hilangnya kekuasaan mereka. Pada tahun berikutnya, Kamboja membuka kembali komunitas internasional, sehingga kebrutalan oleh rezim menjadi jelas dan diketahui dunia. Warga selamat dari rezim Khmer Merah menceritakan kisah mereka melalui media. Hal itu membuat tercengang dunia, sehingga pada tahun 1980-an, kekejaman rezim Khmer Merah dikisahkan melalui film Hollywood The Killing Field yang membawa penderitaan korban rezim itu. Terakhir nih, gue mau lu lihat wajah iblis otak dari pelaku genosida ini. Video wawancara terakhir dia sebelum mati. Oke, cukup segitu dari gua tentang genosida di Kamboja ini. Kalau ada salah atau tambahan boleh kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.